Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali untuk seluruh sahabat-sahabat YouTube, sahabat media, serta para pemirsa yang selalu aktif mengikuti konten-konten saya dan termasuk seluruh para pendengar, para penggemar setia di seluruh tanah air Indonesia, di Jakarta, Jakarta Selatan dan sekitarnya. Dan tak lupa pula sahabat-sahabat negara tetangga kita, semoga senantiasa kita tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Di sini saya pribadi Bung Jepri selaku pembawa acara radio RAS yang ada di channel saya sedang mengudara kembali untuk Anda. Kali ini saya memang kebetulan malam, bukan malam lagi ya, tapi sudah pagi, sekitar jam 00.41 waktu Indonesia bagian Barat. Memang kami di sini dengan sengaja ingin mengejar adanya situasi dan kondisi karena atensi begitu banyak, hampir setiap hari saya bisa menerima 50-an para penggemar, bahkan yang belum terbaca pun masih banyak. Alhasil alhamdulillah yang tadinya ribuan tinggal 500 yang belum saya baca, bahkan tambahan setiap harinya. Maka dari itu, demi kepuasan hati, saya tidak mau mengecewakan seluruh para penggemar, para pendengar setia yang terkait dengan atensi yang belum kebaca. Mudah-mudahan sabar ya. Anda bisa mengetahui saat ini saya dalam kondisi gelap ya, tidak terlalu terang karena memang dalam perjalanan. Kebetulan kedapatan ada informasi baru. Selalu ada aja di jalan, pasti ada. Disitulah saya langsung memberikan satu informasi langsung dengan adanya seorang penjala yang ada di Ciliwung, yang ada di Lenteng. Kali Ciliwung, Lenteng yang menuju ke Tanjung Barat. Saat itu, menurut saksi mata, yaitu anak kecil, waktu itu anak kecil diajak bapaknya sedang menjala. Si anak kecil hanya duduk di atas, si bapaknya turun. Saat itu memang menjelang maghrib ya, menjelang maghrib berarti sekitar jam 17:45 waktu Indonesia belahan barat. Pada saat sekarang ini jam 00:42 waktu Indonesia belahan barat. Kebetulan saya sedang berjalan di mana adanya di lingkup Lenteng dekat sungai tersebut. Ada salah satu warga yang kebetulan mengenali adanya saya, akhirnya saya dihentikan adanya kronolog tersebut. Sehingga saya menghampiri dan saya mendekati si anak kecil itu sebagai saksi utama yang bapaknya pada saat menjala tak kunjung naik. Jadi dia tenggelam dan tenggelam tidak muncul-muncul. Nah, si anak ini bingung. Akhirnya si anak ini pada saat itu sempat teriak-teriak manggil-manggil bapaknya. Si jala itu masih ngapung, tapi bapaknya tidak tampak. Nah, disitulah si anaknya itu langsung lari pulang, manggil-manggil ke orang tuanya, ibunya maksudnya, termasuk tetangga-tetangganya, menghampiri di mana adanya bapaknya menjala. Nah, disitulah banyak warga menghampiri adanya sungai tersebut. Alhasil kebetulan saat itu ada sesepuh setempat yang terlibat, semuanya pakai obor karena memang kondisinya kan gelap. Nah, disitulah tiba-tiba bapaknya sudah nyender di pinggir sungai yang nggak terlihat oleh si anak itu, karena di situ di pinggir seberang sana terdapat pohon bambu sangat rindang sehingga daunnya hampir jatuh mengenai air yang ada di sungai. Jadi si anak ini tidak melihat adanya bapaknya nyender di situ dalam kondisi pingsan. Sementara jalannya masih ngapung ada di kali seperti itu. Setelah saya hadir di situ, karena saya kan berarti udah berapa jam kemudian ya, si bapaknya itu alhamdulillah terselamatkan. Saat itu memang hampir beberapa jam si bapaknya itu belum bisa ditanyakan karena dia masih bingung, shock seperti itu.
Nah, setelah menurut sesepuh mengatakan bahwasanya si bapaknya itu katanya waktu itu diajak ke rumahnya teman. Nah, ternyata pada saat dia waktu itu kan pingsan, diangkat langsung dibawa ke rumah. Lantas sesepuh mungkin memberikan doa-doa, harusnya siuman. Namun beberapa jam kemudian baru bisa ditanya. Awalnya tidak bisa ditanya, dia bingung dan bingung, tidak bisa bicara. Kemudian setelah sesepuh katanya mengatakan kepada si pemancing tersebut, maksud saya yang menjala, menurut dia katanya diajak kawan, dia melihat itulah teman saya, teman lama yang baru ketemu di rumah gedung katanya. Tapi pada kenyataannya saat ditemukan bapaknya nyindir di pinggir sungai yang tertutup oleh daun-daun bambu, yang dia memang pohon bambu itu daunnya sampai mau jatuh ke sungai sehingga nggak kelihatan dari seberang. Nah, saat itu anaknya ada di seberang. Untungnya dia ngajak anaknya, kalau seandainya dia sendirian mungkin nggak ketolong, seperti itu kata sesepuh mengatakan demikian. Lantas saya mencoba, karena saya sempat ketemu si bapak itu. Bapak, apakah bapak masih ingat yang menurut bapak lihat itu temannya, siapa orangnya? Si bapak itu mengatakan, katanya saya lupa, tapi saya hafal mukanya. Dia bilang begitu, teman lama sejak SMP katanya. Sekarang bayangin aja ya, si bapak itu aja umurnya udah 65, tapi masih sehat. Berarti teman lama. Sebetulnya kalau kita kembali lagi menjabarkan tentang masalah dibilang teman, kalau kita kembali masalah bangsa dedemit atau bangsa jin, jin itu tidak tampak langsung ya. Dia bisa menyerupai binatang, bisa menyerupai manusia. Manusia itu kalau memang orang tersebut yang mau jadi korbannya, biasanya dia menyerupai kawan. Jadi nyaruh. Siapa sih kalau nggak diajak temannya, masa nggak mau ya? Apalagi teman lama ya, kangen-kangenan. Dan penglihatan si korbannya itu memang benar di rumah mewah. Itu namanya sudah terhipnotis adanya, sehingga dia menuruti apa katanya. Seandainya si bapak itu tidak mengajak si anak kecil tadi dan dia tidak mengadu ke rumah, nauzubillah, jangan sampai ada korban seperti itu. Bisa saja dia meninggal. Kenyataannya pada saat ditemukan dia dalam kondisi nyender dan pingsan. Coba kalau dia tenggelam, bisa mati. Karena dia tidak bisa napas. Begitulah. Alhasil alhamdulillah Allah masih melindungi, masih beri kesempatan si bapak itu untuk hidup adanya. Jadi kembali lagi pada saudara-saudaraku, saya ketegaskan kembali lagi bahwa menurut si bapak itu, bahwasanya melihat temannya, diajak temannya ke rumah gedungnya, katanya teman lama, itu tidak lepas dari si penunggu, si pohon bambu yang ada di seberang kali. Memang saya dulu juga beberapa kali membuat konten yang ada di situ, kisah nyata ya. Banyak sekali penghuni-penghuninya. Tapi titiknya lain ya. Ini karena searah antara Sungai Lenteng mengarah ke Tanjung Barat. Itu sudah berdekatan. Jadi disitulah letaknya makhluk-makhluk sepanjang kali. Makhluk itu banyak sekali penghuninya, termasuk yang di Tanjung Barat. Bahkan yang waktu lagi saya membuat konten yang berjudul tongkat mini sakti milik Pak Karno, mungkin Anda yang kebetulan melihat konten-konten saya yang judulnya itu sebetulnya tipu muslihat pemilik jin yang ada di situ. Bukan berarti itu tongkat Pak Karno adanya. Namun menurut para warga, ya mohon maaf ya, maklum,
tidak semua orang bisa memahami dan membedakan mana yang asli, mana yang bukan. Jadi kerjaannya jin memang selalu mengecoh kepada manusia. Barang siapa yang terkecoh berarti sudah terhipnotis adanya seperti itu. Demikianlah saudara, sekelumit informasi dari seorang penjala yang terbawa oleh penunggu di mana adanya pohon bambu yang menyamar menyerupai sebagai kawan lama. Ternyata dia terhipnotis adanya. Dia mengatakan di rumah gedung teman lama. Ternyata hanya sebuah pohon bambu dan nyender di pinggir sungai adanya. Semoga bermanfaat informasi yang sangat singkat ini. Dan harapan saya, barang siapa yang sekiranya mau mencari ikan, menjala ataupun memancing, usahakan menjelang maghrib harus sudah berakhir. Kenapa? Saya berharap kepada untuk seluruh halayak, bukan berarti melarang, lebih baik kita menghindari sedia payung sebelum hujan. Menjelang pagi, menjelang malam adalah pergantian sosok makhluk gaib. Kebetulan yang terdapat bapak tersebut sedang menjala dalam menjelang malam, berarti dedemit-dedemit itu sedang keluar. Dan disitulah menjadi santapan korbannya, seperti itu. Begitu pula pagi menjelang pagi, ya. Dedemit-dedemit itu mau kembali lagi ke rumahnya atau ke sarangnya. Jangan coba-coba menjelang pagi nongkrong sendirian atau di suatu tempat seperti kayak mancing ataupun sedang menjala. Sekalipun banyak orang yang sedang mancing atau menjala, yang namanya demit bisa saja mencari korban satu di antara mereka bisa. Karena yang terhipnotis dialah yang akan menuruti apa katanya, karena penglihatan dia adalah temannya, padahal itu nggak lepas dari bangsa jin. Demikianlah saudara pendengar yang berbagai di seluruh tanah air Indonesia, di Jakarta, Jakarta Selatan dan sekitarnya, maupun di luar negeri sana. Inilah salah satu contoh. Kita ambil hikmahnya agar siapapun dia harap hati-hati. Apabila kita mau kemanapun, bacalah doa sebelum kita melakukan pekerjaan dimanapun kita berada. Tujuannya untuk menghindari hal-hal yang tidak kita inginkan. Kita tidak tahu kalau di situ ada sesuatu gaib yang ada, seperti itu ya. Demikianlah saudara pendengar yang berbahagia di seluruh tanah air Indonesia, Jakarta, Jakarta Selatan, karena waktu juga kami, karena sudah cukup malam, harus turun dari udara. Sekarang sudah hampir jam 1. Insya Allah kita jumpa lagi di waktu yang sama dengan acara yang sama, tanya jawab seputar dunia lain untuk Anda. Apabila ada salah-salah kata dalam penyampaian, saya pribadi mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.